Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhan Budiman dan teman saya Sultan Habib pada kesempatan kali ini akan membawakan sebuah berita mengenai keberlangsungan bisnis. Kami mengambil studi kasus di mana kami mengambil studi kasusnya adalah sebuah toko harian yang berada di Jalan Gaharu. Namun sebelum itu kita akan mengetahui apa itu keberlangsungan bisnis. Keberlangsungan bisnis merupakan pendekatan bisnis yang mempertimbangkan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan. Tujuannya adalah mencapai keuntungan sambil memberikan manfaat bagi masyarakat dan melestarikan lingkungan jangka panjang. Green business sendiri merupakan bisnis yang berfokus secara eksplisit pada produk, layanan, atau praktik yang ramah lingkungan. Tujuan utamanya adalah mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, mempromosikan praktik berkelanjutan, dan seringkali menawarkan solusi yang berkontribusi pada perlindungan bumi. Maaf mengganggu waktunya sebelumnya ya Pak Teh. Ya, Kami mau wawancara sedikit tentang tokonya mengenai temanya itu brand business. Pertanyaan pertama nih, gimana kalau bisa Bapak ceritakan sedikit tentang tokonya dan sudah berapa lama Bapak mengelolanya? Toko ini berdiri kisaran 3 sampai 4 tahun yang lalu, dan saya berdirikan di Jalan Jalan Gaharu nomor 0505 Lim. Ceritanya awalnya membuka bisnis ini karena setelah saya tidak bekerja kembali, bukan setelah Kalau akhir-akhir ini Pak Teh, kan semakin banyak bisnis yang tertarik sama konsep green business atau berkelanjutan. Nah, apa yang memotivasi Pak D untuk mempertimbangkan atau bahkan menerapkan praktik ramah lingkungan yang itu? mungkin karena kesadaran lingkungan pribadi, permintaan pelanggan, efisiensi biaya, dan Itu dari sekian banyak aspek green bisnisnya, area mana yang sudah atau sedang Bapak terapkan di toko ini? Bisakah Bapak berikan contohnya konkretnya? itu dari sekian banyak aspek green business. Salah satu contoh yang saya gunakan yaitu menggunakan lampu LED, program daur ulang, penjualan produk lokal, organik, pengurangan penggunaan plastik. Itu tingkat tantangan atau kendala utama yang Bapak hadapi saat mencoba menerapkan inisiatif ramah lingkungan. Misalnya kan dari segi biaya, keterbatasan atau persediaan produk, ataupun yang lain-lain. Tantangan kemungkinan biaya awal tinggi, dan sulit untuk mencari pemasok Ramah lingkungan yang gitu ya. ramah lingkungan. Kalau gitu, respon pelanggan Bapak terhadap perubahan ataupun inisiatif brand bisnis yang Bapak terapkan itu, apakah ada peningkatan atau minat maupun umpan baliknya? Beberapa pelanggan sangat suportif dalam pembelian produk ramah lingkungan. Apakah Bapak memiliki kriteria khusus dalam memilih pemasok atau jenis produk yang Bapak jual agar selaras dengan konsep brand bisnis? Mencari produk organik, lokal, kemasan minimal yang bersertifikasi. Nah, dalam operasional sehari-harinya, langkah apa yang sudah diambil untuk mengurangi jejak karbon atau sampah di toko, misalnya terkait air,
listrik, dan penggunaan limbah. Penguatan energi terbaru, pengurangan penggunaan kertas. Begitu masuk kita ke harapan lah nih, Pak De. Tanya tentang harapan. Menurut Bapak, seberapa penting green business bagi keberlangsungan toko harian di masa depan, khususnya di Pekanbaru? Menurut saya, mengingat regulasi dan manfaat green business ini sangat bagus dalam melangsungkan bisnis dan tentu saja akan meningkatkan citra positif sekaligus menjaga lingkungan kita. Terakhir nih Pak De, Ya. saran Pak D untuk pemilik toko harian Alfa yang mungkin ingin mulai menerapkan green business tetapi masih ragu. Menurut saya sebaiknya mulai dari hal kecil, edukasi diri, cari dukungan komunitas, atau fokus pada efisiensi biaya yang juga ramah lingkungan. Nah, saya rasa itu aja. Karena ada terakhir, Ya, terima kasih dulu Ya. Pak D atas sekian wawancara. iya. Dari wawancara yang telah kami lakukan, kami mendapat kesimpulan bahwa FP Minimart telah mengambil langkah awal yang baik dalam menerapkan prinsip green business. Dengan sedikit dukungan dan inisiatif lanjutan, toko ini berpotensi menjadi contoh UMKM ramah lingkungan di Pekanbaru. Kedepannya, kolaborasi dan inovasi sederhana akan sangat membantu mendorong keberlanjutan skala mikro seperti ini.